Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Gendul TV channel. Oke, sahabat Gendul, kali ini tim Gendul TV akan memperkenalkan ke kalian salah satu tanaman yang masih booming bagi para aquascaper. Ada satu tanaman yang ini juga untuk pemula masuk sih, bisa diaplikasikan di tank-tank pemula termasuk kita. Tanaman ini namanya Bucei Palandra. Mungkin kalian udah ada yang sebagian tahu Bucei Palandra. Bucei ini jenis tanaman yang nggak perlu CO2, bukan nggak perlu ya, maksudnya bisa hidup tanpa kita injek CO2 di tank kita, dan dia nggak perlu penerangan yang super. Jadi untuk lampu yang kayak kita pakai ini, lampu yang apa namanya ya standaran gitu, masih bisa hidup dia. Oke, seperti yang kita bilang kemarin, Bucei, kali ini kita menggunakan Bucei juga sekalian mau kita nanti ditambahkan ke tank kita kemarin, karena kita tank kan masih kurang hijau ya, masih dominan warna batu, jadi kesannya masih gersang. Nanti kita tambahin Bucei, sementara Bucei dulu, nanti kemungkinan akan tambah lagi mossnya, jadi supaya lebih hidup, lebih hijau si tank itu. Dia modelnya akarnya bisa merekat, merekat baik di satu kayu, dua batu, dia bisa hidup, istilahnya merambat di media itu. Nggak perlu kita langsung tanam ke tanah ya, tapi di antara kayu sama batu lebih bagus ya tumbuh di batu sebenarnya. Makanya kali ini kita coba, karena konsep kita kemarin dominan batu, nggak ada kayu, jadi sekarang kita coba si Bucei itu kita nanti taliin di batu, terus kita taruh di bagian yang kosong-kosong kemarin. Bucei ini kita dapat tadi beli di Tokped ya, di Tokopedia online, karena masanya masih kayak gini, ada himbauan juga kita nggak boleh keluar rumah, kita harus dari rumah, jadi kita belanja online aja. Kita dapat dari Tokopedia tadi, kita beli 2 bungkus lah, satu bungkusnya sekitar 1 telapak sini ya, lumayan lah, nanti bisa ngisi nambah hijau si tank kita. Oke, sekarang kita mau nunjukin ke kalian bagaimana caranya si Bucei itu kita ikat nanti di batu dan nanti kita taruh di tanknya. Kalian penasaran? Kita cek langsung aja, langsung dari dekat dan nanti di tanknya. Sebenarnya pas lihat di YouTube atau apa itu ada daun-daun yang lebih kecil, itu lebih bulat, kayaknya nggak tahu sih, yang penting kita coba dulu aja. Ini kita ada batu ya yang buat media ininya. Batunya ini batu yang kemarin yang kita belum tahu apa, batu fosil apa ya ini ya namanya. Jadi kita tadi udah pecahin nih, tadinya gede, cuman kita pecahin kecil-kecil supaya enak gitu nanti ditaliinnya. Ini kita pakai benang nanti, benang biasa, benang buat jahit aja, yang buat jahit kancing baju itu, nambal-nambal baju bolong itu kita gunain aja benang ini bisa. Terus buat alat potongnya ada cutter sama gunting. Oke, sekarang kita mulai aja. Pertama kita preteli dulu Bucei nih. Bucei ini tak preteli sih ya. Ini kan masih segini nih, kita preteli dulu, kita lihat kita singkirin dulu gini. Kita singkirin dulu alat-alatnya. Oke, ini kita pretelin ya, tapi dilihat-lihat dulu, maksudnya jangan asal pretel, jangan asal motek ya, takutnya nggak bagus. Nanti kita ambil yang di ini nih, yang di apa namanya, yang di pas antar ini, kita potek-potek aja gini, nggak apa-apa kayaknya sih. Semoga hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Anjir, angel rek. Nah, ini kita potek-potek segini-segini, kita potek dulu, potek. Yang di sini kita potek. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga hidup. Nah, udah. Oke, kita udah dapat 3 bagian, kita coba taliin sekarang. Oke bos,
Nih kita ambil satu contoh, misal ini bucek. Yang pertama kita tampilannya gini, tempel, cari permukaan yang menurut kalian pas, kita tempel aja, terus kita ikat. Ngikatnya juga apa ya, diperhatiin jangan sampai kena daun, diikat biar pas di batangnya, pas di akarnya aja yang diikat. Pasti kalian juga bertanya-tanya ya, masa tanaman kok ditaliin di batu, apa bisa hidup gitu kan. Memang ada beberapa jenis tanaman, si bucai itu termasuk yang akarnya dia tanaman merambat ya. Malahan yang kita baca itu, si bucai ini kalau ditanam di pasir, kalau dia tunasnya itu ketanam, dia malah susah untuk tumbuhnya. Itu yang kita baca, cuman itu nggak tahu ya akurat apa enggak, karena kita belum pernah nyoba nih pakai bucai peladra, baru kali ini. Guys ya, ini tadi kan ditempel, kita cari spot yang nggak, bagian yang si batu yang pas lah, yang kita tempel gini sebisa mungkin nempelnya ya buat kamuflase ya, biar nggak kelihatan batunya sih, ditutup. Nanti kan posisinya kita taruh yang posisi di depan itu, ini yang kelihatan, batunya di belakang gitu. Oke, kita sekarang ikat. Ya kan, ikat ini tuh nggak semudah seperti mengikat hatimu ya. Ikat hatimu ya. Nih, kita ngikat tuh jangan sampai asal diikat wal gitu, enggak ya bos ya. Jadi jangan sampai kena daun, biar di batangnya aja. Terus juga ini kan ada tunas-tunas kecil nih, tunas kecil jangan sampai kena ya, karena si benang juga kan dia landep nih poso Jawa niki ini tajem ya. Oh iya tajem, jadi jangan sampai kena, takutnya dia potol nanti isi tunasnya. Sayang banget ya kan, udah ada tunasnya potol. Ini kita ikat gini aja Bu. Kita ikat ya berapa lilitan gitulah, biar agak kuat ya, nanti ketika di air tuh nggak ada yang ngambang. Terus kalian bisa juga di set sini gimana posisinya biar kamuflase lah, nggak kelihatan banget si batunya, sambil nanti dipatenin, ditaliin benang. Oke, ini nih. Oh iya, informasi ya buat kalian ibu, kita sharing sih, saya juga tadi baru baca-baca aja tentang bucai pelandra karena kita baru nyoba ya. Si bucai ini tanaman yang mudah hidup sebenarnya, tapi dia itu ketika ada kayak yang pupuknya berkurang atau perubahan suhu gitu, dia bisa merubah atau bikin si bucai ini kurang bagus pertumbuhannya. Dia indikasinya ketika itu daunnya pada berguguran, tapi nggak langsung semua sih, dia berguguran paling berapa gitu. Nah, kita bisa ngakalinnya, atau ketika ada kejadian seperti itu, redupin penerangan sama kita ngasih oksigen yang cukup. Jadi ketika si penerangannya sedikit redup sama oksigennya terpenuhi yang larut di air, dia mau lambat laun dia bakal balik lagi sembuh. Nah oke, ini udah nempel ya di batunya, kita singkirin dulu. Terus kita lanjut ke batu berikutnya. Itu aja terus bos, sampai menurut kalian ya, kalian butuhnya seberapa, itu aja.
Oke sahabat gendul, sekarang proses penempelan si buce dari Kalimantan ini udah kita tempelin di batu ya, udah selesai prosesnya nih. Sekarang waktunya kita masukin ke tank. Kita mau selip-selipin di mana? Kalian penasaran? Lanjutin tonton videonya. Ayo. Oke sahabat gendul, tadi udah dilihat pas pemasangan bucenya ke batu. Sekarang kita lanjut ke proses berikutnya, masukin ke tank ini. Kalian wajib nonton sampai akhir supaya tahu hasil akhirnya gimana. Oke? Oke sahabat gendul, tadi proses dari mulai pemasangan si buce Palandra ke batu sudah, terus memasukkan si buce juga dalam tank sudah. Sekarang kita lihat hasilnya gimana. Kita coba taruh di sisi sini ya, karena pertimbangannya kalau taruh di posisi yang sebelah sini dia nggak proporsional sih menurut kami, karena temanya kan seakan-akan kayak tebing, cuman nggak tahu ini tebing tapi kayak gini, seakan-akan kayak tebing. Jadi kalau dikasih ini tuh nggak apa ya, jadi kesannya nggak masuk lah. Jadi kita coba pinggirin, kita kasih di sini. Menurut kalian gimana nih, ditaruh di sini udah cocok belum, istilahnya udah pas belum, atau tambah mengurangi estetikanya dari settingan yang kemarin? Cuman ini juga hasilnya kurang maksimal sih, karena apa ya, kita tadi belinya dari Tokopedia, terus kita nggak bisa milih sendirian, milihin penjualnya, dan ternyata si buce ini daunnya menurut kami terlalu panjang-panjang ya, terus juga batangnya udah menjalar-jalar panjang, susah susah diaplikasikan di tank ini. Padahal niatnya pengen ini yang daun-daun bulat-bulat kecil gitu kan, yang masih gerombyok kecil gitu, taruh sini kan ya pas gitu lah. Nah ini taruh depan yang nggak bisa ya, mungkin menurut kami sih maksimalnya seperti ini. Cuman nggak tahu menurut kalian suka apa nggak dengan ditambahnya buce Palandra ini. Nah, semoga ini sih bisa hidup ya, semoga bisa hidup. Kita topang sama nutrisinya dari biasa Vertiblack, pupuk cair ya kan, siapa tahu dia nutrisinya terpenuhi, bisa tumbuh, bisa bagus. Ini kesannya berantakan karena biasa ya, awal si tumbuhan itu kalau dimasukin tank dia belum bentuk, dia jadi masih posisinya tuh masih kayak di penjualnya gitu. Jadi pas di sini belum sesuai sama lapangan, istilahnya belum sesuai sama settingan yang di sini. Nanti kalau dia udah tumbuh, udah mulai ngejar cahaya, itu nanti dia bakal menyesuaikan dan terlihat lebih rapi. Ini maklum lah karena baru pertama, jadi bentuknya melongker-melongker itu masih ini nggak sesuai. Oke, mungkin kali ini cukup itu dulu. Nanti untuk penambahan moss dan juga ikan, kalian tunggu video selanjutnya, perkembangan ini tank nantinya sempurnanya gimana. Ini sih belum 100% jadi ya. Jadi kalau aquascape itu hardscape konsep awal bisa dibilang jadi, tapi jalannya tank ini pasti kita pengen tambah ini nih bagus, tambah ini nih bagus. Nah itu proses itu yang masih berjalan ya. Jadi kalian tunggu aja ini hasilnya nanti tank gimana, ikuti terus Gendul Channel TV.
Oke, mungkin itu dulu ya. Kalau misal kalian ada saran atau mungkin masukan atau tadi penjelasan kami ada yang salah atau ada yang kurang, kalian bisa tambahin di kolom komentar biasa. Dan oh ya, jangan lupa follow juga ya IG kami, G Gendul TV channel ya, di IG Instagramnya. Nanti bisa ada di bawah sini. Jangan lupa di follow supaya kalian tahu update-update tentang video-video di channel Gendul TV. Kemudian jangan lupa di like, ditonton videonya, subscribe yang penting karena subscribe itu gratis ya kan, komentar dan juga share ke teman-teman kalian supaya lebih banyak yang suka sama aquascape, lebih banyak yang mengerti dengan aquascape. Jadi hidup kita tuh indah gitu loh, dipenuhi dengan seni. Jangan cuma menghujat sana sini, kita bermain di seni aja. Jangan pernah takut untuk mengaplikasikan apa yang ada di pikiran kalian. Kalian punya ide apa, action lah gitu. Hasil pertama yang kalian bikin mungkin belum sempurna, tapi kalian akan mendapatkan pembelajaran dari apa yang kalian sudah lakukan itu. Jangan pernah takut untuk mulai action ya. Oke, sampai sini dulu. Kemudian cepat sembuh Indonesiaku, semoga wabah ini cepat hilang, kita bisa berkegiatan normal lagi dan bisa bersilaturahmi seperti sedia kala. Oke, ikuti terus Gendul Channel. Dadah.